Selamat pagi, Horas Madihamu Saluhutna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali hari yang penuh berkat dan pengharapan ini, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di pagi hari ini, Kamis 21 April 2022, yakni yang diangkat dari kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Odo hatani Tuhan Jehovah, na papungu akanong marserak sian Israel, papungok kudape tu ibana halak na asing, lobi sian akanong pinapungu tu ibana. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah berfirman kepada nabinya Yesaya untuk menguatkan dan memberi penghiburan bagi bangsanya Israel yang terbuang dan dilanda krisis pengharapan, sekalipun itu akibat dari kebebalan bangsa itu sendiri. Nabi Yesaya diutus kepada umatnya untuk menyatakan rencana dan juga keselamatan serta penghiburan yang berasal dari Tuhan. Penghiburan yang menguatkan umat itu, karena umat itu terpuruk akibat dosa, penjajahan dan kekuasaan dunia ini, dan juga terperangkap dalam penyembahan ilah-ilah lain. Betapa besar kasih Allah dalam Tuhan yang mereka hianati. Betapa besar kasih Allah dalam Tuhan yang mereka tinggalkan. Namun demikian justru Tuhan mau datang dan menjumpai umatnya, serta memberi kesukaan agar umatnya tidak tertinggal dalam penderitaan, tetapi mampu bangkit untuk mengenal kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan adalah keselamatan dan rancangan kehidupan yang diberikannya. Keselamatan dari Tuhan dapat diterima oleh umatnya ketika mereka bersedia dan sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran, dalam hukumnya, dalam keadilan, dan juga mau melakukan segala yang Tuhan rencanakan serta firmankan dalam kehidupannya. Itu menjadi keistimewaan dari keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan itu juga diberikan bagi orang asing yang mengenalkan Allah yang universal, bagi mereka yang terpinggirkan atau dianggap tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan juga memberikan kasih-Nya yang istimewa tersebut. Firman Tuhan sangat jelas, bukan soal penilaian di mata manusia, tapi Tuhan menganugerahkan kepada setiap orang yang bersedia memelihara hidup dan juga dengan memilih melakukan kehendak-Nya serta bergantung kepada perjanjian dan hidup dalam pelayanan. Ia yang menganugerahkan keselamatan adalah Tuhan yang memberi sukacita kepada umatnya, dan juga yang berkenan atas penyembahan dan juga kehidupan umatnya tersebut. Tuhan memberkati umatnya juga dalam persekutuan ibadah umatnya yang menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya dalam teks ini menegaskan bahwa janji dan keselamatan Allah berlaku juga bagi orang-orang yang kecil, yang dianggap hina dan tidak layak, sehingga mereka dilayakkan. Dan persekutuan itu dikumpulkan di dalam gerejanya yang menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Gereja Tuhan terbuka bagi segala bangsa, dan memang itulah maksud Allah dengan menciptakan persekutuan, dan juga maksud Allah di dalam rumahnya yang menjadi rumah doa.
Gereja mestinya menjadi tempat paling baik bagi semua orang, dengan tidak memandang latar belakang seseorang. Dalam gereja, semua orang mendapatkan berkat yang sama. Dan dalam gereja, orang dapat belajar dan juga bertumbuh, dan juga tempat untuk bersekutu dan berbagi sesamanya orang-orang percaya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan kita agar kita juga menjadi keselamatan dan juga memberikan sukacita bagi semua orang, sehingga kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini, sehingga rencana Tuhan yang memberikan sukacita, kekuatan, dan pengharapan sampai juga kepada orang-orang yang belum percaya, dan mereka mengenal Allah Bapa kita yang merancangkan keselamatan bagi dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesukaan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau Tuhan dalam kasih-Mu yang ajaib melayakkan kami, orang yang berdosa ini, hidup dalam persekutuan dengan-Mu, agar kami mendapatkan berkat-Mu senantiasa. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu yang besar itu juga melingkupi dunia ini, agar semua orang juga yang belum percaya mendapatkan keselamatan daripada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ajarlah kami untuk selalu bersekutu dengan-Mu dalam doa, dalam rumah-Mu, dan juga dalam pengharapan kami, sehingga kerajaan-Mu hadir di dunia ini, dan persekutuan yang Engkau kumpulkan dalam tempat kudus-Mu menjadi rumah doa bagi kami, agar kami mendapatkan rahmat-Mu. Sertai ya Tuhan seluruh jemaat-Mu untuk tetap hidup dalam penggenapan keselamatan-Mu di dunia ini, agar kami mampu menghadapi dunia ini dalam persekutuan dengan-Mu, dan juga kami mampu untuk memuji memuliakan nama-Mu, juga menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.